Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita. Saya dari Prodi MPI semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai filsafat manajemen pendidikan Islam yang berjudul Filsafat Ilmu sebagai Landasan Ilmu untuk Pengembangan Teori Manajemen Pendidikan Islam. Seiring dengan perkembangan kajian filsafat ilmu, maka berdampak pula pada perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang cukup pesat berkembang ialah ilmu manajemen pendidikan. Nah, dalam kajian ilmu ini menjadi banyak perhatian yang concern terhadap ilmu pendidikan karena dianggap sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga pendidikan khususnya umat Islam. Nah, berbicara mengenai ilmu filsafat, sampai saat ini keadaan filsafat manajemen pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dan pertanyaan. Tapi yang jelas dalam pendidikan sangat dibutuhkan landasan yang ideal dan rasional dalam memberikan pandangan yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis terhadap hakikat di balik masalah manajemen pendidikan Islam yang akan dihadapi. Maka dari itu, dengan demikian ilmu pengetahuan sudah semestinya memuat prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga secara jelas bisa mengarahkan dan membimbing manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, namun tetap dalam semangat ketauhidan. Nah, maka dari itu, saya Nita Puspita di sini akan memaparkan mengenai bagaimana filsafat manajemen pendidikan Islam menyumbang analisisnya kepada pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional. Maka dari itu, silakan disimak video selanjutnya. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian dari filsafat ilmu, yang kedua pengertian dari filsafat manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga bagaimana filsafat ilmu ini sebagai landasan ilmu sebagai pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian filsafat ilmu. Nah, kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau philo yang berarti cinta dan sophia artinya kebijakan. Maka dari itu dengan demikian filsafat adalah penyelidikan atas cinta pada kebijaksanaan serta usaha mencari sebab yang mendalam. Nah, menurut ada salah satu seorang ilmuwan yang bernama Pythagoras bahwa menurut beliau bahwa filsafat ini adalah kegiatan berpikir manusia menerawang dan menelaah segala yang ada di dalam semesta ini. Nah, salah satu karakteristik manusia adalah ingin mencari tahu, ingin tahu. Karenanya manusia ini selalu berusaha untuk mencapai atau menemukan jawaban keinginannya ini sehingga dapat mencapai sebuah kepuasan dari keingintahuannya tersebut. Maka dari itu, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan suatu sistem atau metode dan berlaku universal ini akhirnya disebut sebagai sebuah ilmu. Nah, ilmu ini adalah sebuah pengetahuan yang dicapai atau diperoleh berdasarkan sistem atau metode dan berlaku universal. Nah, penyelidikan atas suatu objek dengan metode dan sistem secara mendalam nantinya akan melahirkan suatu ilmu. Meski penelaahan atas suatu objek ilmu dilakukan secara mendalam, akan tetapi tidak sedalam-dalamnya sebagaimana sebuah ilmu filsafat. Nah, berdasarkan dua pengertian tadi, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud filsafat ilmu adalah berpikir kritis dan mendalam ataupun radikal secara sistematis tentang hakikat dunia, kehidupan, serta makna kehidupan sebagai objek pengetahuan dan ilmu, sehingga nantinya melahirkan kebijaksanaan dan kebebasan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian mengenai filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, filsafat manajemen pendidikan dengan pendekatan filsafat yang kemudian melahirkan filsafat manajemen pendidikan memastikan bahwa kajian manajemen pendidikan dilakukan secara komprehensif, kritis, dan radikal sehingga mencapai kepada suatu konsep dan praktik yang relevan dalam menjawab sebagai kebutuhan dunia pendidikan dan peradaban umat manusia yang terus mengalami perubahan dan kemajuan. Nah, filsafat manajemen ini memberikan pengertian tentang hubungan positif antara kepercayaan dengan praktik. Nah, praktik manajemen ini yang dilandasi kepercayaan akan nilai agama yang paling efektif dan mengakar.
Maka dari itu, dalam manajemen, praktiknya ini harus dilandasi ilmu-ilmu atau nilai-nilai keagamaan yang nantinya akan berjalan secara efektif dan mengakar. Nah, mengenai manajemen pendidikan Islam sudah jelas termasuk salah satu bidang disiplin ilmu karena merupakan objek studi sistematik yang terbentuk ilmu pengetahuan umum kemudian dikorelasikan ke dalam pendidikan Islam. Lalu, secara garis besar, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini mencakup pada kajian dan pembahasan mengenai dasar, tujuan, pendidikan, peserta didik, proses, strategi pendekatan, metode, kurikulum, dan sebagainya, yang nantinya akan sangat berperan penting dalam dunia manajemen pendidikan Islam. Lalu ke pembahasan inti bahwa filsafat ilmu sebagai landasan ilmu untuk pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen ini dibutuhkan oleh setiap organisasi atau kelembagaan pendidikan. Jika seorang manajer mempunyai pengetahuan tentang manajemen dan mengetahui bagaimana penerapannya, maka dia akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan efisien. Ditinjau dari perspektif sistem filsafat, manajemen pendidikan Islam ini telah mencakup sisi 3 peran. Yang pertama, sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang mana ontologi ini sebagai objek pengelolaan, dalam hal ini lembaga atau organisasi dan hal-hal lain yang terkait. Lalu epistemologi sebagai cara atau metode pengelolaan. Nah, dalam hal ini berupa proses pengelolaan dan cara menyiasati. Sedangkan aksiologi sebagai aksi atau hasil pengelolaan berupa pencapaian dari sebuah tujuan. Nah, setiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan manajemen, mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai ontologi itu mengenai apa, dan bagaimana itu epistemologi, dan untuk apa itu aksiologi. Nah, pengetahuan manajemen tersebut akan tersusun dari ketiga hal tersebut. Nah, ketiga hal tersebut nantinya akan berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah sistem. Nah, ontologi ilmu terkait dengan epistemologi, dan epistemologi terkait dengan aksiologi, dan seterusnya. Maka ketiga tersebut akan saling berkaitan atau saling sambung menyambung. Lalu berdasarkan landasan ontologi dan aksiologi, maka bagaimana pengembangan landasan epistemologi yang sesuai? Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pada dasarnya bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi. Demikian juga halnya dengan masalah yang dihadapi epistemologi, yakni bagaimana menyusun pengetahuan yang benar untuk menjadi masalah mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai alat untuk meramalkan atau mengendalikan peristiwa ataupun gejala yang muncul. Nah, di dalam pengetahuan manajemen, falsafah pada hakikatnya menyediakan seperangkat pengetahuan untuk berpikir efektif dalam memecahkan masalah-masalah manajemen. Ini merupakan hakikat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam mengatasi masalah kelembagaan berdasarkan pendekatan yang intelijen. Nah, pada sisi lain, manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain, atau bisa diartikan sebagai the art of getting down through people. Nah, definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Nah, oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembangkan baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen ini atau seorang manajer ini dipandang sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Selain manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni, nah, manajemen juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat dengan kode etik dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Nah, seorang profesional harus mempunyai kemampuan sosial ataupun hubungan dengan manusiawi dan teknikal, yaitu bagaimana bakatnya atau teknik dalam manajemen.
Nah, kemampuan konsep yaitu adalah kemampuan yang mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian yang berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi, kemampuan mengkoordinasi semua kegiatan dan kepentingan organisasi. Sedangkan kemampuan sosial yaitu adalah hubungan manusiawi yang diperlihatkan agar manajer ini mampu bekerja sama dan memimpin kelompoknya dan memahami anggota sebagai individu dan kelompok. Adapun kemampuan teknik berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki manajer dalam menggunakan alat, prosedur, dan teknik dalam bidang khusus seperti halnya teknik dalam perencanaan program anggaran, program pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual yang berkaitan dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasa disingkat POAC atau POAC, serta kemampuan sosial yang mengatur tentang hubungan manusiawi sehingga mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, dan kemampuan teknis yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Nah, setelah dipaparkan tadi, dalam pengertian ini ada beberapa unsur yang dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya proses. Hal ini menunjukkan bahwa dalam manajemen adanya suatu tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer. Yang kedua, adanya menata. Nah, ini berkaitan erat dengan makna manajemen secara etimologis, yaitu to manage, yang berarti mengelola, mengatur, atau menata. Dan yang ketiga, adanya upaya untuk menggerakkan. Setelah diatur dan ditata dengan baik, perlu dilaksanakan secara profesional. Nah, dalam hal ini, seorang manajer ini harus memberikan bantuan, dukungan, ataupun dorongan agar para staf dan bawahannya ini bisa bekerja secara profesional. Lalu yang keempat, adanya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan, baik yang bersifat manusia maupun non-manusia. Nah, dalam melibatkan sumber daya manusia perlu memperlihatkan keahlian dan profesionalitas, sedangkan sumber daya yang lain juga perlu diperhatikan mutu dan kualitasnya. Lalu yang terakhir, adanya tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang ada harus disepakati oleh keseluruhan anggota organisasi. Hal ini agar sumber daya manusia mempunyai tujuan yang sama dan selalu berusaha untuk mensukseskan kegiatan manajer tersebut. Nah, setelah dipaparkan mengenai landasan filsafat ilmu yang sebagai landasan manajemen pendidikan Islam, yang pertama yaitu pendekatan epistemologi manajemen pendidikan Islam. Nah, adapun pendekatannya yaitu dengan cara mengkaji konsep-konsep manajemen pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akal manusia dan menggunakan wahyu. Nah, epistemologi secara umum bercorak rasionalisme yang dicari pembenarannya dalam Al-Quran. Nah, epistemologi manajemen pendidikan Islam berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang yang membuka kesadaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara metode tertentu. Nah, sebab itu penyajian proses pengetahuan untuk dibandingkan dengan hasilnya. Nah, pendekatan epistemologi ini memberikan pemahaman dan keterampilan yang utuh dan tuntas. Nah, hal ini menerangkan bahwa pengetahuan itu kebenarannya bukan hanya berasal dari akal ataupun nalar, tapi juga berdasarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan sebaliknya, pengetahuan yang berasal dari Al-Quran tentu dapat dinalar oleh manusia, karena Allah memang menurunkannya untuk manusia, sehingga apa yang terkandung di dalamnya pasti akan terbukti kebenarannya. Nah, ilmu ini memiliki sifat yang objektif dan subjektif. Nah, sifat objektif ilmu yang menunjukkan keberadaan objek, sedangkan sifat subjektifnya yaitu menunjukkan keberadaan objek tergantung pada pengetahuan atau subjeksi manusia ini tentang objek tersebut. Nah, pengetahuan tidak hanya bersumber pada rasio saja, tapi juga menggunakan pengalaman indrawi. Akal tetap berperan, akan tetapi tidak menjadi ukuran kebenaran, hanya sekedar mengusahakan agar wahyu ini dapat dipahami. Nah, maka dari itu sumber pengetahuan keagamaan yang sebenarnya adalah Al-Quran dan hadis.
Adapun model pendekatan epistemologi ada 4 macam. Yang pertama, model konservatif, yaitu sumber pengetahuan diperoleh melalui wahyu. Lalu yang kedua, model radikal kritis, yaitu sumber pengetahuan didapatkan melalui nalar atau akal logis. Yang ketiga, model dialektis, yaitu mengkombinasikan wahyu dan nalar untuk mendapatkan sumber pengetahuan. Dan yang keempat, model mistis, yaitu mendasarkan pengetahuan pada pengalaman intuitif individual. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai filsafat ilmu sebagai landasan ilmu untuk pengembangan teori manajemen pendidikan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.